Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Perdata Internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Puntawibi Pramudawardhani dengan NIM A11220194. Dan di sini teman-teman saya Farhan Fahri Saputra dengan NIM A110134. Saya Farah Nisrina Labibah NIM A11220135. Saya Ahmad Fatawani NIM A1112200197. selanjutnya Dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang Renvoy yang akan kami share dari beberapa tentang yang kami teliti dari berdasarkan buku, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lain. Berikut ini adalah hasil dari video serta pembawaan presentasi dari kelompok kami. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Renvoy dalam hukum perdata internasional. Jadi, apa sih sebenarnya Renvoy itu? Renvoy adalah penunjukan kembali pada sistem hukum yang semula menunjuk Renvoy terjadi karena adanya perbedaan sistem hukum antar negara, khususnya dalam menentukan status personal seseorang. Beberapa negara menggunakan asas domisili, sedangkan yang lain menggunakan asas nasionalitas. Dalam istilah internasional, Renvoy dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya Renvoy au premier degree atau single Renvoy di Prancis, Rückverweisung di Jerman, Remission di Inggris dan Amerika Serikat, Rinvio in der Renvo di Italia, dan Terwegwijing di Belanda. Nah, di Indonesia sendiri, istilah yang dipakai adalah penunjukan kembali. Lalu, kenapa ada negara yang menerima Renvoy? Ada dua alasan utama. Yang pertama, karena penunjukan pertama oleh negara A diarahkan kepada Koalisi Norman atau pada BI milik negara B. Yang kedua, lalu penunjukan kedua oleh negara B diarahkan kembali pada Sats Norman, yaitu kaidah hukum material milik negara A. Dari sinilah terjadi penunjukan kembali atau Renvoy. Secara sederhana, Renvoy muncul karena setiap negara mempunyai sistem HPI yang berbeda. Satu negara memakai asas kewarganegaraan, sedangkan negara lain memakai asas domisili. Ketika dua sistem itu bertemu, terjadi saling tunjuk hukum mana yang seharusnya berlaku. Inilah yang disebut Renvoy. Lalu, bagaimana hubungan antara penunjukan dan Renvoy? Ada dua tipe penunjukan dalam HPI, yaitu Satznormenverweisung, yaitu penunjukan hanya ke kaidah hukum intern suatu negara. Yang kedua, Gesamtverweisung, yaitu penunjukan yang mengarah ke seluruh sistem hukum asing termasuk kaidah hukumnya. Nah, Renvoy hanya mungkin terjadi kalau penunjukan yang dilakukan adalah Gesamtverweisung, karena di situ terjadi kemungkinan hukum asing menunjuk kembali ke hukum negara asal atau bahkan ke hukum negara tiga. Sekian pengertian dari Renvoy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Renvoy. Ruang lingkup Renvoy menjelaskan batas sejauh mana pengadilan suatu negara atau lex talionis bersedia menerima atau menolak penunjukan kembali dari hukum asing dalam perkara yang mengandung unsur internasional. Jadi, ketika hakim suatu negara menunjuk hukum asing untuk menyelesaikan sengketa, bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu hukum asing yang ditunjuk hanya berlaku dalam arti hukum materialnya saja, atau yang kedua, hukum asing itu berlaku secara keseluruhan, termasuk aturan HPI atau hukum perdata internasional di negara tersebut. Nah, dari dua perbedaan ini, timbul dua sikap yang menjadi inti ruang lingkup Renvoy. Yang pertama, Renvoy ditolak jika hukum asing yang ditunjuk hanya mencakup hukum materialnya saja tanpa memperhatikan hukum perdata internasionalnya. Artinya, pengadilan tidak mengakui penunjukan kembali dan langsung menerapkan hukum asing sebagaimana mestinya. Contohnya, ketika pengadilan Indonesia menunjuk hukum Prancis, maka yang digunakan hanya hukum Prancisnya saja tanpa melihat apakah hukum Prancis tersebut akan menunjuk kembali ke Indonesia. Yang kedua, Renvoy diterima jika penunjukan pada hukum asing dianggap mencakup seluruh sistem hukumnya, termasuk aturan hukum perdata internasionalnya. Maka, ketika asing itu menuju kembali ke hukum Indonesia atau lex talionis, pengadilan boleh menerima penunjukan kembali
dan menggunakan hukum Indonesia. Contohnya ketika hukum Inggris yang ditunjuk oleh pengadilan Indonesia ternyata menunjuk balik ke hukum Indonesia karena perbedaan asas, yaitu asas nasionalitas dan asas domisili. Dalam hal ini, hakim Indonesia dapat menerima penunjukan kembali tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup Renvoy meliputi pengaturan batas penerimaan atau penolakan terhadap penunjukan kembali hukum asing. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri. Ada yang menerima secara terbatas dan ada juga yang menolak sepenuhnya, tergantung asas kepastian dan keadilan yang dijunjung dalam sistem hukumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam renvoy. Yang pertama ada penunjukan kembali atau remission. Penunjukan kembali atau remission adalah situasi dalam hukum perdata internasional di mana kaidah hukum asing yang awalnya ditunjukkan oleh pengadilan atau lex causae, kemudian menunjuk kembali ke hukum negara pengadilan itu sendiri atau lex fori. Dengan kata lain, hukum asing menunjukkan kembali ke forum yang mengadili perkara tersebut, sehingga pengadilan dapat menerapkan hukum negaranya sendiri. Contohnya, jika suatu pengadilan di negara X berdasarkan aturan hukum internasional menunjuk pada hukum negara Z untuk menyelesaikan masalah hukum. Tetapi hukum negara Z dalam kaidah hukumnya menunjukkan ke hukum negara X, maka yang akan terjadi penunjukan kembali. Yang kedua, penunjukan lebih lanjut atau transmission. Penunjukan lebih lanjut atau transmission terjadi ketika hukum asing yang awalnya ditunjuk oleh pengadilan tidak menunjuk kembali ke lex fori, melainkan menunjuk kepada sistem hukum asing, misal lex jurisdiksi. Jadi, bukan kembali kepada forum hukum. Bukan kembali kepada hukum forum, melainkan diteruskan pada hukum negara ketiga yang berhubungan. Dalam transmission, proses penentuan hukum bisa melewati beberapa sistem hukum sebelum mencapai hukum yang akhirnya berlaku. Contoh renvoy atau penunjukan kembali lebih lanjut yaitu pada kasus Patino versus Patino pada tahun 1950. Yang kasus tersebut yaitu teknologi dua warga negara Bolivia, yaitu suami istri Patino, mengajukan permohonan perceraian. Pernikahan mereka dilakukan di negara Spanyol dan permohonan perceraian tersebut diajukan di pengadilan Prancis. Nah, berdasarkan hukum pemenuhan atau penolakan atas permohonan perceraian itu dilakukan, yaitu dalam proses penyelesaian perkaranya menyadari perkara ini adalah sebagai perkara hukum perdata internasional, yaitu hakim Prancis menggunakan lex fori melihat ke arah kaidah-kaidah hukum Prancis yang menetapkan bahwa perkara ini dikualifikasikan sebagai perkara yang menyangkut status personal orang. Dan karena itu harus ditangkap berdasarkan prinsip kewarganegaraan atau nasionalis para pihak. Jadi hakim Prancis menunjuk ke arah hukum Bolivia selaku lex patriae dari para pihak. Penunjukan ke arah hukum Bolivia oleh hakim dianggap sebagai get san versum, dan karena itu harus dilihat dari kaidah hukum Bolivia. Hukum Bolivia sendiri menetapkan bahwa perkara tentang pemenuhan atau penolakan terhadap permohonan cerai harus diatur berdasarkan lex loci celebration, yang berarti kaidah hukum Bolivia menunjuk lagi ke arah kaidah-kaidah hukum Bolivia ternyata menetapkan bahwa perkara tentang pemenuhan atau penolakan terhadap permohonan cerai harus diatur berdasarkan lex loci celebration. Jadi kaidah hukum negara Bolivia menunjuk lagi ke arah sistem hukum dari tempat di mana perkawinan antara pihak-pihak dilangsungkan, yaitu di negara Spanyol. Tampak di sini bahwa kaidah hukum Bolivia sendiri tidak menunjuk kembali ke arah hukum Prancis sebagai lex domisili, melainkan menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga. Jadi kaidah hukum negara Bolivia menunjuk lagi ke arah sistem hukum dari tempat di mana perkawinan antara pihak-pihak dilangsungkan, yaitu di negara Spanyol. Tampak di sini bahwa kaidah hukum Bolivia sendiri tidak menunjuk kembali ke arah hukum Prancis sebagai lex domisili, melainkan
menyarankan menuju lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga, yaitu hukum di negara Spanyol. Di sini terjadi yang dinamakan penunjukan lebih lanjut. Hukum intern di negara Spanyol mengenai masalah perkawinan menganut monogami mutlak, sehingga permohonan suami istri tersebut ditolak. Ya begitu guys hasil dari presentasi berupa video yang kami bagikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak hasil dari penelitian tentang hukum perdata internasional terkait Renvoy. Jangan lupa untuk yang ingin bertanya silakan sertakan nama dan NIM di kolom komentar. Jangan lupa share dan jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu ya.